Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan masyaallah madrasun man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi serta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya, mati kita dibaringi mati dalam keadaan husnul khotimah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga nanti pada saatnya kita betul-betul dapat bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita lanjutkan ingin saya sampaikan yang pertama, pada Jumat hari ini hadirin, kita Jumat terakhir di tahun 2023. Jumat depan kita sudah di 2024. Angel ngomong rek. Ini sebagai muslim kita harus muhasabah. Muhasabah niku ngoreksi diri, evaluasi diri. Ya Allah, selama khususnya tahun 2023 itu ibadah kita sudah baik apa belum? Ini dikoreksi hadirin. Seperti perusahaan, lembaga, instansi dan lain sebagainya itu akhir tahun gini, sebelum tutup buku evaluasi dulu. Maka di Al-Quran Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya seseorang memperhatikan, maksudnya mengevaluasi, muhasabah atas amaliyahnya selama khususnya bahkan tahun-tahun sebelumnya 2020, 2021 dan seterusnya. Ini bagaimana kira-kira sholatnya? Nanti juga saya singgung tentang kemarin pertanyaan sholat itu. Sholat kita ini hadirin sangat menentukan. Ada yang sambatan, kenapa doanya kok suwe? Ojo-ojo sholatnya sing kurang sambung dengan Allah Ta'ala. Kemudian hadirin, di samping kita memperbaiki sholat itu, sholat yang harus sambung dengan Allah, kita harus menghindarkan yang namanya penyakit hati. Penyakit hati ini banyak banget yang dapat merusak amal ibadah kita. Salah satu diantaranya adalah hasud atau hasad, dengki, iri. Kata Nabi,
iyakum wal hasada fa innal hasada yaqul hasanata kama taqul khatoba annar kama taqul naru al khatoba. Jadi hati-hati kata Nabi tentang hasud. Hasud itu memakan kebaikan kita. Mungkin ibadah kita banyak pahalanya, sholat kita wis apik dan seterusnya, tapi hadirin nek ketempelan satu ini saja, belum yang lain-lain, hasud ini, maka hasud itu memakan kebaikan, pahalanya itu kayak kena wereng ngeten niku, dimakan oleh penyakit hasud ini. Katanya Nabi seperti olehnya makan api kepada kayu api, kayu bakar itu. Jadi gak ketok melayu wur tapi pasti entek suwe-suwe. Hati-hati dengan hasud, iri. Nggih. Jare wong Jawa lek enten tiyang lintu, tangga atau kanca atau sapa lah nggih. Oleh kesenengan, oleh kenikmatan itu mboten seneng. Dengan kata lain gak seneng lek kancane seneng. Niki hasud. Nggih. Lek wis meningkat menjadi dengki, berupaya bagaimana kenikmatannya kanca itu iso ilang. Aku lho sing aja kon. Ini penyakit hadirin. Itu ndak ketok. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Coba. Di hati ini ada kerentek, ada unek-unek, ada hasud, tadi itu ada macam-macam. Nah, ini yang di hati ini baik kita lahirkan dalam ucapan atau perbuatan atau tetap kita ndem saja. Napa dindem nih? Gak ditokno nggih. Besok dihisab oleh Allah. Yuhasibukum billah. Ade sering tahlilan niku. Sajane dibahas nggih tahlilan niku. Apa sing diwaca kuwi sini. Ini termasuk diantaranya. Jadi yang di hati itu besok dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka nggih belajar memang gak iso sekaligus hilang hasud itu. Harus dihindarkan supaya tidak makan kebaikan kita. Ini hasud. Masih banyak yang lain lagi, diantaranya lagi adalah al-kibru, sombong. Sombong itu menghalangi masuk surga malah. Oleh karena itu hati-hati dengan sombong. Ini yang pertama, kita ajak muhasabah. Ada makalah hadirin, ungkapan man kana yaumuhu misla amsi bahwa mahbunun. Wong sing gak meningkat nggih pancet ae. Tahun kemarin kelas loro, saiki penggah kelas loro ae. Nggih. Jenenge tertipu. Lah nek ana uang ora munggah malah didukno. Mestine kelas 3 nggih ora naik kelas 3 malah didukno kelas 1. Wih, jahat iki. Lah sing apik piye? Sing beruntung nggih, orang yang hari ini sudah kelas 2, tahun besok mesti harus kelas 3. Naik, ini namanya robih bahasanya. Nah, karena itu hadirin monggo nggih, baik kita yang masih muda, lebih-lebih yang sudah lansia. Apa lansia? Nggih, termasuk kula niki lansia nggih. Manula. Ini hati-hati karena apa? Mati itu rahasianya Allah Ta'ala. Nggih. Ra mesti sing tuwa mati dhisik, ra mesti sing lara mati dhisik. Makanya sing cerdas katanya Nabi ya selalu siap siaga untuk menghadapi mati itu. Terutama kita perbaiki sholat dan jangan sampai ada wereng yang makan pahala. Kemarin ada pertanyaan, sudah berdoa Pak? Mau sholat ya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya baca qul a'udzu birabbin nas, ya baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa Rabbi a'udzubika ayahdurun. Tapi sholat kok sing blandrang ae lan iki hadirin nggih. Memang doa itu tidak cukup doa tok, harus dibarengi dengan ikhtiar. Kecuali kalau kita sudah tidak bisa ikhtiar. Kayak ketika zamannya Nabi
zamannya Rasulullah itu minta apa? Kiblatnya dipindah, nggih. Kiblatnya dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nabi tidak bisa ikhtiar, itu ngatong tok, nggih. Makanya diabadikan di dalam Al-Qur'an, katanya Allah, qad naro taqalluba wajhika fis sama, nggih. Aku sering melihat Muhammad, kamu menengadahkan tanganmu ke langit memohon. Nggih. Lah yang kayak gini, nggih, kalau sungguh-sungguh dan memenuhi syarat tetap dikabulkan oleh Allah, tapi rada suwe. Jadi terkabulnya doa itu dipindahkannya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu rada suwe, sampai Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika. Aku sering melihat engkau menengadahkan tanganmu dan wajahmu ke langit. Makanya terus dilanjutkan falan waliyannaka, nggih. Jadi terus dikabulkan oleh Allah karena ya memang ya boleh ikhtiar. Nggih. Ya jaluk tok niku. Nah, kita juga begitu hadirin, selama kita masih bisa ikhtiar, doa itu sing cepet ya ikhtiar. Nggih. Badhe mulai nyambut gawe ngeten teko omah, lapar to nggih. Lapar, haus dan lain sebagainya. Ndonga tok ya. Ya Allah, lapar ya Allah, tolong kenyangkan. Ya apa kira-kira? Nah ini harus dibarengi dengan ikhtiar atau usaha. Lah doa kayak tadi itu juga begitu. Mau sholat, ikhtiarnya, doanya ya tadi itu diantaranya. Ikhtiarnya hadirin, lah niki ikhtiarnya harus bisa berupaya melupakan selain Allah. Lupakan, oke, supaya kita bisa sambung dengan Allah. Jadi selain Allah dilupakan, yang ingat dengan yang kita ingat hanya Allah Taala. Caranya, lah niki sing kadang-kadang awake dhewe leno niku. Caranya minimal perhatikan bacaannya. Alhamdulillah ngeten nggih, awake dhewe ngomong alhamdulillah. Niki lek mboten sungguh-sungguh mujahadah namanya. Lillahi niku wis dienggokno karo setan. Dadi alhamdulillah eling Gusti Allah, lillah wis lali, wis ilang, wis blandrang eling kono-kono. Ini ikhtiarnya. Harus terus alhamdulillah rabbil alamin, terus diperhatikan bacaan itu. Jangan sampai hilang. Ibaratnya kalau kita naik kendaraan si rodok belajar niku dalane cilik ngoten niku, kita harus merdi niku berupaya keras aja sampai nyelenong ya tergelincir keluar dari jalan. Nggih. Ini minimal kita perhatikan bacaan. Perhatikan betul. Karena setan itu Masya Allah hadirin. Ini bukan hanya setiap kalimat tapi per kata setan itu bisa nusuk. Terutama yang ada di dalam dada ini. Setiap manusia termasuk kula panjenengan itu ada namanya setan atau jin yang namanya jin korin. Dan niki yang merayap kemana-mana selalu, bahkan Rasulullah itu ada korinnya, ada jin korinnya. Tetapi di jin yang ada di Rasulullah itu wakila masuk Islam, aslama. Tapi wakila tidak masuk Islam tetapi tidak mampu menggoda Nabi. Aslamu bahasanya. Jadi ada kalimat aslama, ada aslamu. Jin korinnya itu takluk yang ada di Nabi itu. Sakjane hadirin, Allah itu menyertakan dua korin. Di samping ada korin jin, juga ada korin malaikat. Karena itu di ayat lain Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sini itu Allah memberikan potensi, kekuatan, termasuk ada korin malaikat dan korin jin tadi itu. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung dia yang bisa mengabaikan jin korinnya, korin jinnya. Terus dia menghiraukan malaikat korinnya. Jadi ada
malaikat ada kenapa malaikatnya tidak banyak membela kita? Karena kita dikuasai oleh jin korin tadi itu. Sehingga tidak jarang kita wis niat metenteng meten sungguh-sungguh arep nglakoni ini, arep sedekah dan lain sebagainya, rupanya blendor, melempem, wurung enggak situ. Kenapa? Ini dienggokno, disetir sama korin jin itu. Ini yang membuat hadirin eling Allah Ta'ala itu lah ngeles setengah mati. Karena ini jinnya ini ya. Nggih. Makanya banyak berlindung kepada Allah Ta'ala. Lah, kalau kita sudah biasa melawan korin itu dengan ketika kita sholat ojo sampai lali dari yang kita baca. Minimal nggih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di samping kita terus memperhatikan kalimat-kalimatnya, syukur kalau bisa ngerti artine. Niki hebat. Di samping melupakan selain Allah dan selalu memperhatikan bacaan sekaligus ngerti karpe. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi niki hadirin Allah sendiri yang bilang. Sing ngomong niku Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khosiin. Salat sing ngono kuwi abot, berat, kabirah katanya Allah. Illa 'alal khosiin, kecuali orang yang sudah terlatih khusyuk. Tapi ya khusyuk ini latihan. Gak sak nyet wong jin korin itu pokoknya setan nggih. Ini bisa nanti ada kaitannya dengan tasawuf angop itu nguap nggih, hati-hati. Ini jin yang dari luar juga masuk, di dalam juga sudah ada jin. Jin itu masuk ke jantung manusia melalui aliran darah, melalui nguap. Makanya lek nguap ngongkon nahan atau disuruh nutup. Nggih. Jadi hadirin, supaya sholat kita tidak dihalang-halangi oleh mereka. Angel, betul angel. Allah sendiri yang bilang. Tapi kalau sudah kita latih, insya Allah Allah pasti menolong. Allah pasti menolong orang yang berupaya keras untuk mujahadah. Namanya mujahadah. Jadi supaya yang kita inginkan, yang kita kehendaki itu bisa terkabul, syaratnya ada mujahadah, sungguh-sungguh. Setiap kata kita perhatikan, sungguh-sungguh namanya. Terus istiqomah itu terus menerus setiap sholat dan setiap rakaat. Gak di rakaat pertama masalah khusyuk, pokoknya bisa menguasai. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Wis gak eling dindi, elingnya Allah Ta'ala. Namung dumateng panjenengan Gusti kula ngabukti, namung dumateng panjenengan kula nyuwun pitulungan lho. Ngomongnya kan sama Allah. Iyyaka itu kan kepada Allah, tapi hati kita kadang-kadang belandrang. Eling Sidoarjo, eling Porong, eling waru, eling gorengane. Pemane panjenengan kontake kere nang motor. Pengen ruh aku salat iso khusuk kontake kere ning motor. Ayo. Jelas. Ibu-ibu arep salat kok engkakno kompor. Lah wis. Iki gak nyembah Gusti Allah, nyembah kompor. Arep salat nek perlu HP-ne barang dipateni. Enggak muni wayahe salat agek oleh sak rakaat HP-ne muni yes. Angel rekos. Ini namanya ikhtiar, harus dihindarkan itu. Nek perlu katanya Kanjeng Nabi itu nggih, luwih apik salat mangan eling salat katimbang salat eling. Iki dadi lek iso aja lapar salat itu. Siap-siap saurunge waktunya salat ndang mangan. Lek wis salat nggih, tapi ya gitu jangan menahan batal. Arep salat ngompet ala ya wis nggone setan. Jadi hadirin bisa asal kita tadi itu gelem ijtihad mujahadah terus istiqomah. Nggih. Ini caranya supaya bisa mencapai. Mesti bisa. Tapi hadirin
Pindah malih bahwa khusyuk itu tidak ada yang bisa menandingi Rasulullah. Para sahabat saja masih, Sayyidina Ali itu wis dibilang wah pintunya ilmu, tapi suatu ketika masih terkecoh ya. Ada keterangan itu para sahabat-sahabat dibang-bang oleh Rasulullah. Sing sapa wonge iso salat khusyuk betul, tak kei sorbanku milih dhewe sing ndi. Nah rupanya hadirin yang paling bertahan sahabat Ali, Sayyidina Ali. Ini dari rakaat pertama sampai keempat ini sebetulnya sudah mau lolos. Tinggal terakhir ternyata masih bisa dibelokkan oleh jin korinnya. Jadi di sini terselip kok sorban sing ndi tak pilih lah. Nabi ngerti tapi dicoba. Sahabat mohon sih. Tapi bukan berarti lek panjenengan terbesit seret eling kono batal enggak batal enggak. Cuma nggih mengurangi kekhusyukan. Nggih, gak batal asal gak sampai merubah syarat rukun. Nggih. Syarat rukun iku napa? Mestine panjenengan waktunya maca Fatihah ya Fatihah sing diwaca. Nggih, wae maca Fatihah kok maca at-tahiyatul mubarakatuh. Blendreng soalnya. Wae lungguh gak maca tahiyat tapi maca Fatihah. Ini namanya ingat selain Allah yang bisa membatalkan salat. Nggih. Makanya hadirin salat niku kaya napa tekankan untuk bisa berjamaah. Jamaah niku diantara hikmahnya adalah saling melengkapi. Mbok bilih si A kurang khusyuk, bahkan mungkin keliru bacaannya, tapi sing B khusyuk dan seterusnya. Bahkan nek perlu imamnya juga kurang khusyuk, tapi makmumnya banyak yang khusyuk. Ini saling melengkapi. Dan kalau sudah berjamaah, insya Allah pokoknya betul itu terhindar dari lupa. Nate sholat imame lali, rupanya makmumnya juga lali kabeh. Mergo napa gini kok blandrang, cuma ada yang lamat-lamat. Jadi begitu selesai salam, ini gak berzikir tapi saling berbisik-bisik, yang kayak kurang siji to. Terus sitoke nyaut meleh. Nah ini hadirin karena apa? Gara-gara tidak khusyuk kabeh. Karena itu lek iso aja sampai semuanya tidak khusyuk. Sehingga kalau imamnya lupa, nggih mestinya lungguh kok ngadeg, bilang makmumnya, nggih, dan bilangnya harus tegas. Subhanallah, cuk ragu-ragu subhanallah. Makmumnya mikir, cok kon dhewe sing lali iki. Imamnya jarene ngono. Nah makanya kalau semuanya memperhatikan, ketika imamnya lupa salah, makmumnya serentak dan yang tegas, yang jelas, cuk ragu-ragu. Nggih, ini tapi ya teori hadirin, kadang-kadang prakteknya juga tidak semudah teori. Tapi yang jelas kalau dilatih, insya Allah bisa. Pokoknya pakai ikhtiar. Ikhtiar tidak bisa kalau tidak ikhtiar. Ojo mana awak dewi. Para sahabat saja nggih. Ali itu nomor 1. Ada suatu ketika wallahu alam ya, terkena anak panah, dicabut di luar sholat tidak kuat, sakitnya. Ketika sholat dicabut itu, masya Allah bisa. Wallahu alam ya. Oleh karena itu memang harus berlatih. Hadirin, tidak hanya kita, panjenengan atau saya. Nggih, ustadz-ustadz itu juga banyak yang mengaku memang sholat khusyuk itu kabiratun, itu artinya berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin, kecuali orang yang sudah terlatih khusyuk. Lah, cara terlatihnya bagaimana? Tadi itu saiti, ya, kita lupakan selain Allah. Caranya bagaimana? Kita perhatikan betul bacaan yang kita baca itu. Nggih. Ora perlu dawa kok nggih. Nggih. Sakjane kalau kita sungguh-sungguh itu bisa mengartikan bacaannya salat.
Wong misalnya 4 rakaat lho ya, sing diwaca ya iku-iku ae lho nggih. Sing beda mek tahiyat itu. Dan Fatihah ini tidak hanya di dalam sholat kita baca bolak-balik, di mana-mana tahlilan juga maca Fatihah. Nah, hadirin, kalau kita sungguh-sungguh iso ngartekne Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syaratnya gini niku wau, tumunina dan khusyuk. Ka iso lek gak tumunina dan khusyuk. Nggih. Akan sambung dengan Allah. Makanya sholat itu disebut silat. Kenapa? Silat itu artinya sambung, silaturahim itu loh, sambung nyambung sanak famili. Jadi sholat itu harus sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih? Cekap Pak Budi enten malih. Pokoknya latihan, dilatih terus. Gak mesti sing tuwa niku mesti lebih khusyuk, belum tentu. Entuan nek gak latihan yo blandrang ae bolak-balik nggih. Niku dikuasai oleh korinnya. Maka hadirin, Rasul itu memerintahkan setiap perbuatan kita minimal menyebut asma Allah, minimal nyebut. Syukur kalau bisa berlindung dan mohon pertolongannya. Nggih, lek mantun salat pun lali, kula niku waca mboten di luar salat tok. Setelah selesai tahiyat akhir, nggih, baik imam atau makmum, setelah tahiyat akhir itu minimal 2 yang saya baca, kadang-kadang 3. Nggih, yang pertama setelah fil alamina innaka hamidum majid. Panjenengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibad. Ini mohon pertolongan Allah supaya dimudahkan dan sempurna zikir, syukur dan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Apa tau nggih? Allahumma a'inni ala dzikrika. Aja kesusu, mari salat fil alamina innaka maca sik niku. Innaka hamidum majid. Siji. Loro, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa na'udzubika min syarril fitnati masyid dajjal. Kok sik ana wektu sik iso mboten kebelet tambah lagi. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ngoten nggih? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nggih. Senten malih wektune misalnya salimna wa alana min afatid dunya wa min niki rada dawa. Nggih, telu niku modhok nek iso apik. Paling boten situk nggih, paling boten daripada 3 tadi itu situk. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nabi pesan lek mari tahiyat akhir aja langsung salam, minimal mohon perlindungan 4 perkara tadi itu. Nggih, minimal ngaten. Ngaten nggih? Tapi gini kok latihan, gak iso sekaligus gak iso. Latihan karena apa? Yang di sini tuh gak gelem ngalah, dia gak gelem nyerah. Pasti berupaya keras bagaimana sholat panjenengan itu gak tekonggon. Mesti berikhtiar, berupaya. Jadi kita juga harus berikhtiar. Dan Nabi bilang setiap segala yang akan kita lakukan itu kita mohon pertolongan, perlindungan kepada Allah. Mau makan pakai doa, mau mandi pakai doa, mau wudu minimal baca basmalah, mau tidur pun hadirin lah niki lek iso nggih ketika mapan tidur itu panjenengan punya wudu terus baca dulu yang sering saya terangkan itu ayat kursi minimal 1 kali syukur lek sampai 3 nggih Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diusapkan. Ini di samping didoakan oleh malaikat, ada 13 golongan yang selalu mendapatkan doanya malaikat itu. Salah satunya lek mau tidur wudu dan doa tadi itu panjenengan sepanjang malam wudune sak dilutok, sepanjang malam didoakan malaikat. Coba doakan apa? Didoakan diampuni oleh Allah salah dan dosanya serta dirahmati oleh Allah Ta'ala. Enak nggih? Enak ngomong ngelakon ini ya muga-muga ya enak ya. Ini memang
Setan itu tidak rela, tidak suka, tidak mau. Kalau panjenengan masuk surga, setan itu nggak mau. Karena digelincirkan, gak sido masuk surga karena ngaten. Enten nggih? Enten malih mboten? Lanjut nggih. Lek sampun kita pindah ke sini, belum baca hadisnya belas ya. Kira dawa. Loh, malah hilang. Niki. Hadis yang pertama tentang bersin dan menguap. An Abi Hurairah radhiyallahu qala anna Nabi sallallahu qala innallaha yuhibbul utosa basane bersin. Lek bersin itu Allah seneng. Kenapa? Tentu saja orang yang bersin yang mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, wa yakrahu lan iki tasawuf. Allah tidak suka sama orang yang iki tasawuf. Apa itu? Menguap atau angop. Faidah atosa lan iki katanya Rasul, ketika kamu bersin nggih wa hamidallah taala, makanya mujilah kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, karena hakon dia punya hak nggih dari orang-orang muslim yang lain yang mendengarkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Jadi orang yang bersin yang mengucap hamdalah itu dia punya hak untuk didoakan oleh muslim yang lain. Doanya yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmati kamu. Nggih, semoga Allah merahmati kamu. Lah, wa amatasa'ub ini belum selesai, nanti diselesaikan di riwayat yang lain. Wa amatasa'ub adapun ketika engkau menguap atau angop, fa inna ma huwa minasyaiton. Angop niku gainane setan, ben membuka mulut. Nanti dia mau cari jalan masuk setan itu. Fa inna, Nabi loh yang bilang nggih, minasyaiton. Fa idza tasa'aba ahadukum, ketika engkau merasa ingin angop, ingin menguap, maka fajarudduhu, hendaknya engkau menjaganya. Jadi artinya menjaga itu usahakan tidak jadi angop ngoten. Mas tato ta saisomu. Tapi nek tetep ndak bisa, fa inna ahadukum idza tasa'aba dhahika minasyaiton. Setan seneng masuk dan dia tertawa-tawa. Kalau ndak bisa maka ditolak dengan tangan dibalik, ditutup dengan tangan kiri dibalik. Ini dia sakit hatinya. Layan wong angop ditutup mulutnya, dia tidak berhasil usahanya. Maka jaga kalau bisa, kalau tidak ditutup supaya setannya tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Wallahu alam bishawab. Kita lanjutkan. Yang kedua, wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza atasaqukum falyaqul alhamdulillah. Lek kamu bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa? Salah satu di antara hikmahnya menurut medis bahwa ketika kita bersin itu beribu-ribu virus, bakteri dan kuman itu ucul bersamaan dengan kita gebres itu. Makanya lega orang itu nek iso gebres, tapi nek gak iso kan gelo rasane nggih. Maka Allah perintah ucapkan alhamdulillah. Wal yakul akhuhu, dan teman-temannya sesama muslim yang mendengarkan itu mendoakan kepada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah tadi dengan doa yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Kemudian karena yang bersin tadi didoakan oleh orang lain, maka dia juga harus mendoakan saudaranya dengan ucapan doa yahdikumullahu wa yuslih balakum. Jadi ana wong bersin itu akan mendatangkan banyak pahala karena saling mendoakan dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau bersinnya di dalam sholat? Saya banyak baca, berupaya untuk mencari keterangan baik di YouTube maupun di internet yang lain itu. Ada riwayat memang yang membolehkan, boleh tidak diperintahkan kalau waktunya sholat bersin jebret oleh, tapi ra oleh dijawab. Biarkan yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, biarkan panjenengan yang mendengar ojo mendoakan yarhamu. Ini jadi dialog, malah omong-omongan.
saling mendoakan. Enggak, hanya dibolehkan saja, bukan diharuskan orang yang sedang sholat. Demikian pula hadirin, kalau panjenengan lagi di kamar kecil, nah kamar kecil kok bersin gitu, itu hamdalahnya di dalam hati saja, karena sedang mendodok misalnya gitu. Inilah tuntunan yang ada di agama lain tidak ada, hanya ada di dalam agama kita saja. Baik, yang ketiga, sebuah riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, katanya Abu Musa, Rasul bersabda, idza atasa ahadukum fa'amidallahu wa, kemudian dia memuji kepada Allah, maka fasammituhu, doakan orang yang bersin mengucapkan hamdalah tadi dengan doa yarhamukallah tadi. Tetapi lek ana wong bersin menengahi gak memuji kepada Allah, falatus sammituhu, ojo mbok dongakno barno ae. Wong dhewe gak gelem mendoakan awake dhewe kok ya lek didoakan. Yang kita doakan hanya orang yang bersin dengan mengucap alhamdulillah. Hebat ah? Makanya aja lali bersin jebret alhamdulillah. Syukur ini lanjutkan hirabbil alamin. Wallahu alam, selantai waktune. Yang keempat, sebuah riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu qala atosa rajulani, anak wong loro bersin karo-karone bersin delala kersane Gusti Allah. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisinya Nabi, fasamita, maka Rasul mendoakan ahaduhuma, kepada salah seorang dari dua orang ini tadi itu. Yang satu didoakan oleh Nabi, yang satunya enggak. Walam yusammitil akhar, dan Nabi tidak mendoakan kepada yang lain. Faqala alladzi lam yusammithu, maka ditanya Nabi, kenapa Nabi tidak mendoakan kepada fulan yang juga bersin tadi itu. Wa atastu walam tusammitni, Nabi, kenapa engkau mendoakan si A itu setelah bersin didoakan yarhamukallah, lah aku kok enggak? Katanya Nabi, faqala, karena laki-laki itu hamidallaha, memuji kepada Allah, wa innaka lam tahmid, dan engkau tidak memuji kepada Allah. Ini dasarnya hadirin. Dadi lek sing bersin iku gak ngomong alhamdulillah mbarno ae. Ngoten nggih? Yang kelima, ini mutafaq alaih, sepakat para ahli hadis. Yang kelima, wangan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW idza atosa, ketika beliau bersin, wa doa yadahu au saubu ala fihi, kadang-kadang beliau tutup nggih. Jadi bersinnya itu tidak dikeraskan, umumnya buengok nggih, terus dengan ngucap yang macam-macam itu ndak. Wa khafadha, dan beliau memelankan, meringankan suara besinya itu. Au ghadha, atau beliau menahan sautuhu nggih. Jadi rawinya agak ragu, beliau itu menahan tok atau memelankan suaranya, tapi yang jelas kedua-duanya dianjurkan. Yang keenam, dari Abu Musa radhiyallahu qala kanal yahudu yu atasuna inda Rasulullah sallam yarjuna ayakula, Rasul lahum, kepada Yahudi, yarhamukumullah. Jadi hadirin, suatu saat ada beberapa orang Yahudi yang sengaja mendekat kepada Nabi, kemudian mereka bersin. Mereka berharap supaya didoakan oleh Nabi yarhamukumullah. Tetapi ternyata Nabi tidak mendoakan yarhamukallah tadi itu, justru Nabi mendoakan yahdikumullah. Sing bersin tadi karena dia bukan bukan muslim, didoakan oleh Nabi yahdikumullah, itu artinya semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, sehingga nanti kalau dapat hidayah kan bisa masuk Islam. Wa yuslihu balakum, dan memperbaiki budi pekertimu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Nggih. Yang selanjutnya yang ketujuh, kurang-kurang menit. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum, ketika engkau menguap atau angop nggih, fal yumsik, maka tahanlah, tutuplah lisanmu, yadi dengan tanganmu, alafi kepada mulutnya, atau di balik telapak tangannya. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhulu, setan itu berupaya untuk masuk ke dalam tubuhmu melalui pembukaan mulutmu itu. Sehingga beliau pesan, berupayalah untuk ditahan. Kalau tetap tidak bisa, maka tutuplah mulutmu ketika engkau menguap atau angopun. Hadirin, ini bab lain. Sebelum masuk ke sini ada yang dibahas? Enggak, langsung nggih. Enten. Monggo enten. Karek didi lho gerasa cepet. Ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai menguap Ustaz, saya kan tahu menguap itu kan mengeluarkan air mata. Sampai sekarang mungkin belum ada seperti penelitian mengenai bersih. Itu bersih mengeluarkan virus-virus Ustaz. Kalau menguap itu kan kayaknya dia mengeluarkan air mata. Kayaknya nikmat gitu. Ini gimana Ustaz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang biasanya hadirin nggih, orang yang nguap itu adalah dibuat ngantuk oleh setan. Ngantuk toh? Nggih ngantuk toh? Lek gak ngantuk kan gak nguap. Biasanya seiring dengan perasaan ngantuk itulah maka ketika nguap seakan-akan mengeluarkan air mata karena nahan. Nggih. Tetapi hadirin tidak disebutkan atau diterangkan oleh Rasul tentang bagaimana keadaan air mata yang keluar. Tapi ya perintahnya beliau hanya untuk ditahan. Kalau bisa, kalau enggak tutuplah mulutmu ketika engkau menguap. Jadi tidak ada keterangannya tentang keluarnya air mata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten nggih, tidak dijelaskan. Baik, kalau tidak ada lagi, kita masuk ini bab musafahah. Musafahah niku jabat tangan, salaman. Indal liqa'i, ketika ketemu, bisa satin, dan ketika juga diperintahkan untuk berserinya wajhi, mukanya berseri-seri. Jadi ketemu orang dianjurkan untuk berjabat tangan dengan muka yang berseri. Ojo salaman ketoke tapi mukanya cemberut, apalagi memalingkan muka. Ini kan muka itu gambaran daripada isi hati. Orang yang hatinya enak, hatinya sumringah, niku wajahnya juga akan bersih pula. Oleh karena itu ketika berjabat tangan, tunjukkan muka yang senang bertemu dengan saudaranya itu. Bahkan hadirin, kalau dari orang yang lebih muda kepada yang lebih tua, baik tua usianya maupun tua ilmunya, maka disunahkan untuk takbil yadir rajuli as-saleh, mencium tangan orang yang soleh. Sunnah itu tuntunan gitu. Jadi kalau ada orang yang mempermasalahkan salaman kok dicium tangannya, gitu, asal sesama jenis rapopo. Kemudian kepada orang-orang yang lebih tua, khususnya yang tua ilmunya. Lah nek jabat tangan mencium tangan kepada lawan jenis, ini yang bukan diperintahkan malah dilarang. Ngaten nggih? Nanti di riwayatnya akan diterangkan lebih lanjut. Tasik nggih? Yes. Sampai tit, bukan tit leren. An abil Khattab Qatadah qala qultu li Anasin akanatil musafaqatu fi ashabi Rasulullah sallallahu qala na'am. Jadi suatu ketika Abil Khattab, Pak Khattab itu bapak Umar. Jadi kalau disebut Abil Khattab ya putranya Pak Khattab, bapaknya Pak Khattab. Ditanya apakah ada jabat tangan itu ketika zaman Rasulullah SAW. Qala Anas menjawab na'am lunte.
Nggih, jadi jabat tangan itu ada, insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.